Kesediaan dari salah satu siswi untuk memimpin kita dalam doa. Siapa yang pertama? Dan Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Dan Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Devi sudah memimpin kita dalam doa. Semoga doa kita didengar oleh Tuhan dan Tuhan senantiasa menjaga kita sepanjang hari ini, terutama sepanjang kegiatan kita dari awal hingga akhir, dan apa yang kita dapat selama kegiatan layanan ini berguna 8B. Ibu cek kehadiran ya. Oke. Untuk kelas 8A, siswi-siswinya ada 13 orang. Ibu cek kehadiran dulu. Anggun tidak hadir karena apa? Sakit. Oke, Kenny Ada Ibu. yeah. Awel Ada Ibu. oke, 8B. Sophie, Ada Ibu. Ance, Ada Bu. Lia Bergara, Ada Bu. Siska, Ada Bu. Ivan. Ada Bu. Sebelum kita mulai kegiatan hari ini, terima kasih sekali karena kalian hadir hari ini untuk mendengarkan banyak informasi mengenai kita perempuan. Jadi hari ini Ibu mengumpulkan kita yang putri-putri saja, apa yang siswi-siswi saja, untuk berkumpul di ruangan ini bersama mendapat layanan bimbingan klasikal mengenai bagaimana kita menjaga kebersihan diri saat menstruasi. Dan selama layanan ini, Ibu akan menggunakan media PowerPoint untuk menampilkan materi-materi. Setelah itu Ibu juga akan menampilkan video edukasi, video inspiratif, dan Ibu akan membagikan kalian leaflet. Oke, terus sebentar juga Ibu akan bagikan lembar LKPD. Kita sekarang, Ibu mau tanya anak-anak Ibu, sekarang kita berada di masa apa? Balita, anak-anak, remaja, dewasa, atau oma-oma? Remaja. Oke, berarti tahu ya, remaja itu apa? Siapa yang mungkin bisa jawab? Oke, Ance, silakan. Remaja adalah masa perantara dari anak-anak menuju dewasa. Remaja adalah masa perantara dari anak-anak menuju ke dewasa. Oke, baik, siapa lagi? Nika. Masa pubertas. Masa pubertas, luar biasa. Oke, kita lihat bersama. Masa remaja. Seperti tadi yang teman bilang, Ance bilang, masa remaja adalah tahapan perkembangan yang merupakan masa peralihan dari anak-anak menuju ke dewasa. Jadi dia ada di tengah-tengah. Proses untuk menjadi dewasa kita harus lewati dulu masa remaja. Oke, masa remaja itu akan terjadi perubahan fungsi reproduksi yang mempengaruhi perubahan fungsi reproduksi yang cewek dan yang cowok. Apa? Oke, silakan Yesi. Pertumbuhan primer mengalami menstruasi, sedangkan pertumbuhan sekunder mengalami menstruasi. Oke, baik. Siapa lagi yang mau menjawab? Perubahan primer itu untuk laki-laki menstruasi, sedangkan perubahan primer untuk perempuan itu menstruasi. Oke, baik. Terima kasih. Perubahan fungsi reproduksi itu adalah biasa disebut juga dengan perubahan primer. Yang cowok-cowok kita punya teman-teman yang di luar, mereka itu perubahan fungsi reproduksi mereka adalah mengalami mimpi basah. Terus kita yang nuna-nuna, kita yang cewek-cewek, perubahan fungsi reproduksi atau perubahan primer kita apa? Menstruasi.
perubahan di dalam tubuh kalian setelah kalian mengalami menstruasi? Saya Bu. Oke, Aceh. Payudara membesar. Oke, siapa lagi? Mika. Yang melebar. Pinggul melebar. Oke, siapa lagi? Saya Bu. Tika. Tumbuhnya bulu-bulu halus. Tumbuhnya. Tadi semua sudah bilang sudah alami menstruasi. Berarti tahu menstruasi itu apa? Saya Bu. Oke, Fitri. Keluarnya darah tanda ibu sudah remaja. Oke, keluarnya darah tanda sudah remaja. Menstruasi adalah tanda anak perempuan tumbuh menjadi dewasa. Jadi seperti tadi yang ibu bilang, saat kita anak-anak kita menstruasi berarti kita sudah masuk masa remaja menuju ke dewasa. Berikut, menstruasi adalah proses alami bagi perempuan. Ya, sama juga seperti yang cowok-cowok alami kalau mereka mengalami mimpi basah. Ya, betul. Terus menstruasi yang pertama kali biasanya terjadi pada usia 10 sampai dengan 14 atau bahkan ada yang 15 tahun. Menstruasi terjadi karena luruhnya atau longsornya lapisan dinding rahim atau biasa disebut juga dengan endometrium yang menebal itu dan tidak ada pembuahan oleh sel telur atau sel sperma, maksudnya dia longsor atau lurus. Siklus menstruasi. Siklus. Ada yang tahu tentang siklus? Siklus itu apa? Periode waktu atau putaran waktu. Oke. Siklus tiap wanita, tiap perempuan itu berbeda. Dari 21 hari sampai ke 35 hari. Tapi rata-rata kebanyakan wanita mengalami siklus menstruasi sekitar 28 hari. Dan kita yang cewek-cewek sampai kita usia 50 tahun kita akan stop untuk tidak menstruasi. Itu yang orang sebut dengan masa apa? Menopause. Oke. Siklus menstruasi. Dalam satu siklus menstruasi ada 4 fase. Yang pertama fase luteal, yang kedua fase menstruasi, yang ketiga fase folikuler, dan yang keempat fase ovulasi. Oke. Cara menjaga kebersihan masa menstruasi. Yang pertama sudah dikepala. Yang kedua cuci tangan, buang di tempat sampah. Terus kita mandi dan ingat mencuci tangan harus pakai sabun di air. Oke. Sampai di sini setelah materi kita beberapa ini, ibu tadi sudah janjikan kita akan menonton video. Tapi karena kita dibatasi oleh waktu, jadi kita tidak bisa untuk nonton video. Nonton video kita akan kita lanjutkan di pertemuan kita berikutnya. Ya. Tapi sebelum itu, ibu mau tahu dulu sejauh mana pemahaman kalian atau kalian merasa materi ini manfaatnya apa untuk kalian setelah kalian. Saya Bu. Oke, Anje. Memahami apa itu menstruasi. Memahami apa itu menstruasi. Oke, siapa lagi yang bisa jawab? Oke, Devi, silakan. Lebih banyak mengetahui tentang menstruasi. Oke, kita tepuk tangan dulu. Berarti konsentrasi kalian sejak awal sampai dengan sekarang luar biasa. Oke, kita tahu tentang menstruasi. Saya tahu harus kapan baru saya sudah siap kapan saya punya teman bulan datang. Hal apa-apa saja yang harus saya siap saat teman bulan datang. Oke, ibu kasih tips untuk kalian. Yang pertama, selalu siap sedia pembalut di dalam tas. Selain kita menghitung, kita selalu siap. Selalu siap itu. Yang mungkin 1-2 hari sudah hampir tanggal, misalnya 28 hari ini sudah hari ke-27, saya harus siap sisipkan pembalut di dalam tas saya bersama dengan 1 plastik kresek. Fungsi plastik kresek itu untuk apa? Untuk membuang atau mengisi, menyimpan
pembalut bekas, jangan dibuang sembarangan. Oke, dan ingat selalu menjaga kebersihan diri kita. Oke, baik. Kita dibatasi oleh waktu. Ada pelajaran berikutnya. Jadi memang pertemuan kita hanya sampai di sini. Sebelum itu, Ibu akan bagikan LKPD atau lembar kerja siswa untuk kalian isi. Baik, setelah itu Ibu juga membagikan leaflet seperti awal Ibu bilang Ibu akan bagikan. Ini leaflet supaya kalian juga bisa membagi informasi untuk teman-teman di luar yang tidak pernah ataupun mengetahui bagaimana masa remaja dan bagaimana kita menjaga kebersihan diri selama menstruasi ya. Atau Oke, terus setelah itu Ibu akan membagikan satu lagi yang namanya lembar evaluasi. Kalian mengevaluasi kegiatan ini, saya mengerti tidak? Saya paham tidak? Bisa ya? Bisa. Baik, bagi lagi. Yang baru saja dibagikan. Oke. Di instrumen evaluasi hasil ada nama, kelas, topik layanan, dan tanggal hari. Nanti di situ ada 6 pertanyaan, skornya 1, 2, 3, 4. Satunya kurang, 2 cukup, 3 baik, 4 sangat baik. Oke, baik. Silakan kalian mengisinya. Untuk waktu sedikit lagi, waktunya sebelum bel, silakan kalian mengisi di lembar evaluasi hasil. Ada 6 pertanyaan ya, silakan ditulis. Evaluasi hasilnya. Isi secara jujur. Kita doa penutup. Ibu. Oke, baik, silakan Aurel. Kita siap duduk berdoa, duduk yang sopan untuk mulai doa penutup kita. Teman-teman, marilah kita menyerahkan hati dan batin kita untuk berdoa, dan saya membawakan ini secara katolik. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah Bapa dalam surga, puji dan syukur kami atas kehadiran-Mu. Ya Bapa, terima kasih atas berkat-Mu yang telah melindungi kami sepanjang layanan ini. Ya Bapa, sekarang kami semua akan istirahat. Bimbinglah kami sepanjang hari ini agar apa yang diucapkan saat layanan tadi dapat diterima bagi hidup kami. Dalam Tuhan hingga sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa Dan Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Aurel.